Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bovi Rizky dari kelas IF 22F dengan NIM 22SA11A130. Di sini saya akan menjelaskan tentang G-Flap untuk nomor 1 pada komponen pushdown automata. State pada keadaan state Q0 ini dapat kita artikan dalam keadaan awal. Kemudian Q1 ini dapat diartikan dalam keadaan di antara Q0 dan Q2. Dan tentu Q2 ini kita artikan dalam keadaan akhir. Transisi. Kita mulai dengan transisi input. Dalam keadaan input Q0 itu menuju ke Q2 dan selanjutnya akan menuju ke keadaan akhir dari Q0 menuju ke Q1 dan menuju ke keadaan akhir di Q2. Deskripsi fungsi tiap keadaan ya. Dalam keadaan Q0 atau keadaan awal, transisi yang menuju ke Q1 itu diinputkan lambda, dan D. Di mana lambda mendorong ke D dalam keadaan stuck. Kemudian pada keadaan Q1, produksi D ke ADA, di mana jika A dan mengambil D dari stuck, ia akan mendorong ADA ke stuck kembali. Kemudian untuk produksi D, jika keadaan B mengambil D dari stuck, ia akan mendorong DB kembali ke stuck semula. Untuk produksi D ke C, jika C mengambil D dari stuck, ia akan mendorong kembali ke stuck awal pada Q1. Pencocokan terminal A, jika A mengambil dari stuck, ia akan mendorong A ke stuck kembali pada Q1. Kemudian pencocokan terminal B, jika kita baca bersama-sama, B kita menginputkan B dan kita inputkan B lagi, maka ia tidak akan terjadi apapun. Jadi kita artikan itu kembali ke posisi awal. Dan untuk yang terakhir itu kondisi terminal C sama, ketika kita menginputkan C dan kita inputkan C lagi, maka hasil berikutnya itu tidak ada apapun, yaitu stuck kembali ke Q1. Dan transisi yang terakhir itu transisi dari Q1 menuju Q2, di mana kita menginputkan seluruhnya itu lambda. Dapat kita artikan ya, dari Q0 menuju Q1, mesin dimulai dalam keadaan Q0. Tanpa membaca simbol input, mesin mendorong menuju ke D dan bertransisi ke Q1. Kemudian di Q1, mesin memproses input berdasarkan produk yang diberikan dan mencocokkan terminal dengan memanipulasi stuck sesuai dengan aturan pada transisi yang sudah dibuat di atas. Dari Q1 menuju Q2, jika stuck dalam keadaan kosong dan tidak ada simbol yang dibaca pada input lambda, mesin bertransisi dalam keadaan akhir yang menandakan bahwa input telah diterima. Itu adalah G-Flap untuk soal nomor 1.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk J-flap soal nomor 2. Ya. Ini adalah J-flap soal nomor 2. Komponen di sini saya menggunakan mesin Turing. Stat keadaan Q0 itu merupakan sebuah keadaan awal yang akan memulai keseluruhan stat di sini. Sedangkan Q1, 2, dan 3 itu keadaan di antara Q4 sebagai keadaan akhir dan Q0 sebagai keadaan awal. Di sini saya akan mengartikan bahwa 0 dan 1 itu adalah sebuah simbol input biner. X dan Y simbol khusus yang digunakan selama komputasi mesin sedang dilakukan. Dan keadaan kosong itu mewakili ruang kosong pada kita. Lanjut ke fungsi dari setiap keadaan. Dalam keadaan Q0 atau keadaan awal, jika kepala membaca 0, ia akan menulis X bergerak ke arah kanan dan bertransisi kepada Q1. Kemudian, jika kepala bergerak membaca Y, ia akan menuliskan Y, saya menuliskan Y, dan bergerak ke arah kanan atau R ini bertransisi menuju Q3. Kemudian pada keadaan Q1 bisa kita inputkan 0 dan juga 0, maka ia akan bergerak tetap pada posisi Q1. Dan jika kepala menginputkan 1 dan saya menginputkan Y, bergerak menuju ke kiri dan bertransisi ke Q2. Jika kepala Y menulis Y, bergerak ke arah kanan dan tetap pada posisi Q1, tidak ada perpindahan ke transisi Q lain. Kemudian pada keadaan Q2, jika kepala membaca 0, ia akan menulis 0 dan bergerak ke arah kiri untuk bertransisi kembali ke Q1. Kemudian, jika kita menginputkan X, akan bergerak ke arah kiri dan bertransisi kembali ke Q0 atau input awal. Jika Q2 kita inputkan Y, maka akan otomatis menuliskan Y dan tidak berubah ke atau berpindah ke transisi lain. Kemudian lanjut ke keadaan 3 atau Q3. Jika kepala menginputkan Y, ia menulis Y dan bergerak ke arah kanan atau tetap berada di posisi Q3. Dan jika yang diinputkan kosong, maka akan bergerak ke arah kiri untuk menuju transisi akhir yaitu di Q4. Perilaku keseluruhan dari stat ini Q0 dan Q1, Q0 menuju Q1, mesin dimulai dari Q0. Jika kita inputkan 0, ia akan mengubah 0 menjadi X dan bergerak ke arah kanan, bertransisi menuju Q1. Dan jika kita inputkan Y, ia akan bertransisi ke Q3. Selanjutnya, jika Q1 loop di Q1, mesin memproses input dengan bergerak ke arah kanan. Ia
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada hasil GFLAP nomor 3. Bisa kita lihat di sini, stat tetap seperti yang kita gunakan di push down automata. Stat 0 itu merupakan stat awal ya, Q0 ini. Kemudian Q1 itu keadaan berjalan atau di antara gitu. Dan Q2 itu stat akhir atau output. Kita mulai dengan transisi dari Q0 ya. Kita inputkan lambda dan z itu, maka otomatis akan kembali ke stack awal yaitu Q0. Kemudian inputan berikutnya kita akan inputkan a, lambda dan a itu mendorong ke a dan kembali ke stack awal di Q0. Kemudian kita inputkan b, lambda dan b, maka akan terdorong kembali ke stack awal di Q0. Kemudian dari Q0 ke Q1 kita inputkan lambda, z dan z. Transisi dari keadaan Q0 ke keadaan Q1 kita menemukan z di atas stack ya. Kemudian dari Q1 menuju Q1 atau kembali ke tempat ya, kita inputkan a dan lambda, maka keluarannya yaitu a dari stack saat membaca a atau kembali ke Q1. Pada b dan lambda juga sama, itu kembali lagi ke Q1. Kemudian dari Q1 menuju Q2 itu kita inputkan lambda z dan lambda. Transisi dari keadaan Q1 menuju keadaan Q2 kita menemukan z itu di atas stack ya. PDA ini memulai keadaan awal Q0 dan stack kosong dengan transisi lambda dan z mendorong ke simbol stack awal di z. Mulai dari Q0 ya, itu penandaan khusus z untuk menandai dasar dari stack yang kita buat. Untuk setiap A dan atau B itu input yang kita masukkan untuk mendorong kembali ke stack awal. Pindah ke Q1 ya, setelah akhir dari setengah pertama input tercapai ditandai oleh z, pindah ke keadaan Q1 kembali. Dari diagram PD yang kita buat ini, itu mendefinisikan sebuah push down automata yang memeriksa string dengan bentuk W, R, di mana W dan R adalah kebalikan dari W. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.